Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo, apa ini? Aries. Hai Aries, selamat datang di channelku. Agustus Love Reading. Ayo kita baca kartu, melihat energi percintaan para Aries di bulan Agustus. Teman-teman, kita dalam bacaan umum, energi yang terjadi bisa vice versa, maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua karena pengambilan energi secara kolektif, namun biasanya nggak jauh-jauh beda, pasti mirip-mirip karena mereka berada di bawah satu tanda. Agustus Love Reading, bacaan percintaan di bulan Agustus. Ada The World. Wow, ini energi yang baik. The World, energi yang bagus untuk dalam bacaan percintaan. The World energinya menggambarkan keadaan yang stabil di dalam percintaan, ya. Di sini tanda bahwa di dalam hubungan kamu di sini sudah mencapai goal-goal atau target-target yang kamu inginkan, ya. The World ini pencapaian. Titik akhir dari perjalanan seseorang itu pencapaian hal-hal yang mereka inginkan. Ini energinya baik, ya. Mungkin kalau yang pacaran, ya inilah yang saya inginkan, mereka bertemu dengan orang-orang yang cocok yang mereka inginkan. Dalam rumah tangga atau pernikahan, ya, di sini apa ya? Ini rumah tangga yang sukses, ya, dengan semua misi-misi, target-target mereka, ya. Di sini hubungannya juga baik, intinya baik deh. Keadaan yang stabil. Namun di sini apa ya? Hati-hati, jangan biarkan kesuksesan dan semua hal yang telah kalian dapatkan di sini membuat kamu malas, ya. Karena di sini sepertinya berada pada titik aman. The World, Agustus of Reading untuk Aries. Sekali lagi, Aries. Aries, Aries, Aries. Ayo kita lihat keadaan Ariesnya bagaimana. Energinya The World itu baik. Aries, di sini ada The Moon. Oops, ada Emperor. Ini menggambarkan diri kamu. Ini kartu untuk kamu, ya. Nanti kita ambil untuk pasanganmu. Ada gambaran di sini kestabilan, ya, dari di Emperor, kestabilan, kekuasaan, ada power di sini. Oke, yang di sini juga di sampingnya ada The Moon, itu baik karena kalau hanya Emperor ini hati-hati, bisa menjadi keras, kaku di dalam hubungan percintaan. Karena apa? Karena logika yang dominan ada di Emperor, ya, ada pada si kartu kaisar ini Emperor, ya. Jadi kalau tanda dalam hubungan ini biasanya hubungan yang kokoh, yang lama, yang kuat. Oke. Namun hendaklah disertai High Priestess, batin yang baik juga, ya. Jadi akal dan hati harus seiring. Ini menggambarkan keadaan para Aries yang di sini udah balance, ya, udah stabil sekali berjalan. Oke. Tidak dominan akal, tidak juga mengikutkan perasaan. Jadi kalau yang belum, ayo kejar situasinya agar seperti ini, ya. Karena saya hanya membacakan kartu berdiri di sini, saya membacakan dua versi. Kalau belum dalam kondisi seperti ini, ayo, ya. Koneksikan dirimu dengan batinmu. Lalu di sini akal juga harus jernih, jadilah cerdas, tegas seperti di Emperor. Tapi ini menggambarkan keadaan dirimu Aries baik sekali. Ada gairah yang kembali, ya, ada gairah di dalam hubungan ini, ada semangat, ada api di situ, ya, ada api. Tuh. Ya. Ada gairah dalam setiap apapun target pencarian di dalam hubungan ini, apapun setiap rencana dan planning di dalam hubungan ini. Ini keadaan dirimu, ya. Jadi kamu, saya lihat sangat-sangat seimbang di sini, sangat kokoh.
Namun hati-hati, ada Three of Cups. Ini yang menggambarkan ya. Sebentar. Oke. The word, ya, the word di dalam hubungan. Energi percintaan antara kamu dan pasangan, di sini saya lihat the word. Ini bisa menggambarkan segala hal yang kamu capai bersama pasangan, seperti saya katakan tadi. Namun kalau untuk yang berumah tangga ini juga harus hati-hati. Ya, ada gairah di sini. Saya takutnya ini ada suatu hal yang kamu capai, yang selama ini kamu cari. Ini ada energi ketiga ya. Mungkin ada kondisi di sini kamu merasa happy sekali, merasa ada pencapaian, merasa suatu hal yang kamu dapatkan di sini. Ternyata dia orang ketiga ya, kamu bertemu orang baru dan inilah yang saya inginkan. Saya mau yang seperti ini, yang lembut, yang ayu, yang begini-gini. Ada gambaran seperti itu. Mudah-mudahan ini energi untuk kamu dan pasangan di dalam hubungan utama, bukan energi ketiga, karena di sini ada gairah yang saya lihat kamu mencari-cari. Wah, ini hati-hati ya. Ada gairah yang bangun, membuat kamu menggeliat lagi. Itu biasanya begitu teman-teman ya. Hati-hati seperti saya katakan, di dalam kondisi aman ya. Jadi saat hubungan, apalagi rumah tangga, kalau udah masuk fase aman, itu justru itu keadaan yang membahayakan ya. Ketika memasuki fase aman, seperti saya katakan tadi, hati-hati jangan sampai kemalasan melanda kita. Lalu hati-hati juga jangan sampai energi ketiga masuk ya. Karena di dalam situasi aman itu kamu segala hal menjadi datar. Nanti kalau udah datar kamu rindu gejolak-gejolak. Ini ada gairah yang bangun dan mulai mencari-cari. Ini energi ketiga. Aries, beberapa dari kamu saya katakan di sini mungkin sedang mendua, sedang bergairah, ya. Jadi kalau saya bacakan pencapaian, mungkin pencapaiannya menemukan orang baru, menemukan orang baru. Wah, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan ini pencapaian di dalam hubungan kamu bersama pasangan, ya. Lalu bagaimana dia? Di dalam hubungan ini ya, di sini saya lihat dia punya semua yang sumber daya. Ada sumber daya yang dia punya di sini yang kamu inginkan ya. Kalau cantik dia udah cukup cantik, tampan dia sudah cukup tampan. Di sini dia punya modal, saya bilang ya, di dalam hubungan antara dia dan kamu ya, dia punya modal. Oke. Di sini dalam hubungan ini juga dia orang yang baik, pasanganmu Aries. Dia profesional, dia adil. Saya lihat ada justice. Sebentar. Dia tetap menjalani hubungan bersama kamu. Apakah di sini kalian telah berkeluarga atau berpacaran ya? Suka duka hubungan ini dia kuat menjalani. Oke? Dan dia bahagia bersama kamu Aries. Dia happy bersama kamu ya. Jadi ini saya lihat ini fase aman, ini hubungannya. Oke. Galau, ayo. Aries ya. Dia merasa aman, saya bilang ini zona aman di dalam hubungan, sehingga di sini biasanya masing-masing pihak merindukan tantangan ya, merindukan kejutan-kejutan lagi, gelora-gelora lagi. Udah nggak ada tantangan. Otak manusia itu diciptakan untuk bekerja. Jadi saat otak nggak punya kerja, dia bingung, dia mulai nyari-nyari kerjaan ya. Ini hubungannya udah nggak ada tantangan, udah jalan langgeng ya, udah lurus, udah aman gitu. Lalu butuh satu tantangan lagi. Cinta segitiga itu bikin dak. Wah, gimana mencuri-curi ingin bertemu, itu udah tantangan lagi. Wah, otak ada kerja lagi ya. Jadi teman-teman, makanya otak ini tidak pernah berhenti sejak manusia lahir sampai kita mati. Akal pikiran tidak pernah berakal ya, akal otak kita nggak pernah berhenti. Dia hanya berhenti saat ketika manusia
jatuh cinta. Lalu ketika manusia menerima ujian, itu cara menghentikan otak. Lalu ada latihan-latihan yang untuk menghentikan otak itu apa? Meditasi, ya, meditasi itu belajar menghentikan, itu juga tidak menghentikan, tetapi mengarahkannya pada satu titik, yaitu nafas. Biasanya kalau kita meditasi, ya. Jadi di sini itu zona aman, lalu rindu gejolak-gejolak lagi, rindu tantangan-tantangan baru lagi. Otak pengen kerja, nggak ada kerjaan, nggak ada case, nggak ada kasus, katanya gitu ya. Mulai mencari-cari, ya. Jadi Aries, ini keadaanmu. Keadaan kamu di sini yang sedikit bergelora, saya lihat. Kalau pasanganmu dia happy bersama kamu, dia bahagia bersama kamu, walaupun kadang-kadang galau tapi dia kuat. Walaupun kadang-kadang galau tapi dia kuat. Jadi Aries, ya. Ya, ini kamu juga galau, ya. Kamu juga galau sebenarnya menghadapi ini, dia juga galau. Ayo perhatikan hubungannya, ya. Ini zona aman yang sebenarnya harus dijaga. Ya, kalau nggak dijaga, nggak kelihatan ya. Oh men, saya asik membaca ya, jadi nggak lihat-lihat. Tuh dia ya. Jadi kalau suatu hubungan masuk pada kondisi zona aman gini, ya itu dia, ya bahaya. Justru yang masih sibuk, ada yang cemburu, ada yang bertengkar, itu hubungannya masih berjalan baik, saya bilang. Karena kalian berdua masih sibuk, dia memperhatikan kamu memperhatikan dia, ya. Kamu cemburu sama dia, tandanya kamu perhatikan dia. Dia cemburu sama kamu, ya. Dia protek terhadap kamu, dia memperhatikan kamu, makanya terjadi seperti itu. Namun ketika zona aman, ya, kalian anteng aja hidup, udah nggak ada ribut, nggak ada, hati-hati, ya. Dia sudah tidak memperhatikan kamu juga sudah tidak memperhatikan dia. Itu dia, ya. Jadi hati-hati dengan zona aman. Memang kita semua bergerak, ya, kalau dalam hubungan percintaan menuju titik aman, zona aman. Namun ketika sampai di zona aman dalam sebuah hubungan, jangan meninggalkannya begitu saja. Harus dijaga kondisinya, ya. Cintanya harus disegarkan selalu. Kalau enggak, cintanya tawar, pudar, lama-lama hilang dan mati. Mulai jalan-jalan keluar, oke? Mulai ngintip-ngintip yang di luar. Baiklah, ayo kita sudahi. Sudah berapa menit? 12 menit. Jadi Aries, energinya baik sih. The World, saya harap ini dalam hal yang positif, pencapaian dalam hubungan yang di sini positif, ya. Kalau pasanganmu, iya saya lihat ya, dia merasa puas sekali di dalam hubungan ini. Dia merasa di titik terakhir berdiri, ya. Kalau ini perjuangan yang dituju, dia merasa sudah sampai di titik, ya, bahagia, happy, suka duka di dalam hubungan dia sudah menerima. Karena apa? Dia ada justice di sini, dia lurus-lurus aja saya lihat ya. Tetapi di kamu ketika masuk zona aman, Aries, saya melihat kamu goyang, ada gelora lagi, ada gelora ingin menggeliat lagi. Kamu di sini mencari-cari pengisi hati, ya. Karena apa? Sebenarnya zona aman ini, si pasangan udah mulai nggak ngelihat kamu lagi, udah aman. Karena si pasangan merasa kamu udah nggak macem-macem lagi lah. Jadi dia udah stop, ya, stop. Oke, apapun itu, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Kita dalam general reading, yang merasa nggak cocok boleh menganggap ini hiburan, is okay ya. Namun saya berharap kita memetik hal-hal yang bermanfaat dalam bacaan ini. Semoga menjadi inspirasi, motivasi, atau membuat suatu hal yang membuat kita harus mengintrospeksi diri kita. Baiklah Aries, mungkin ini saja. Untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah Aries.